Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, mahasiswa Universitas Ciputra Online. Nama saya Rena Novita. Saya akan membahas tentang value proposition canvas. Nah, kali ini seperti biasa ya, objeknya adalah kantor saya sendiri, yaitu Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia, atau yang disingkat dengan IDX Jambi, bahasa Inggrisnya Indonesia Stock Exchange gitu ya. Nah, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia sendiri sudah berdiri di Jambi itu sejak bulan Juni 2015. Nah, jadi udah memasuki tahun ke-9 nih. Tugasnya apa sih? Tugasnya yaitu mengedukasi masyarakat mengenai eh, investasi di pasar modal, cara-cara investasi, dan juga mengawasi. Ya. Nah, lalu Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan sendiri itu menjadi pusat informasi bagi masyarakat di daerah yang ingin mengetahui tentang pasar modal, karena memang literasi pasar modal itu sangat kurang ya di Indonesia, jauh banget dari literasi perbankan. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, eh, kalau struktur organisasinya itu ada OJK, lalu ada pasar modal, baru ada perusahaan-perusahaan sekuritas tempat teman-teman kalau mau beli financial asset investasi. Nah, kita langsung masuk aja untuk customer segmennya ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rena Novita. Posisi saya di kantor perwakilan adalah sebagai kepala kantor perwakilan. Nah, kita akan masuk ke value proposition canvas. Yang pertama yaitu customer segment. Nah, customer segment itu mass market. Kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama Gen Z. Nah, Gen Z ini kan kelahiran 97 ke atas ya. 97, 98, 99 gitu ya. Lalu gen milenial. Nah, gen milenial ini 81 ke atas gitu ya. Sampai 96. Dan juga ada gen X. Jadi ini gen setelahnya ya. Nah, jadi teman-teman kenapa dibagi menjadi 3 ini? Karena kita kantor perwakilan tuh melakukan edukasi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan daripada peserta. Nah, jadi kebutuhan peserta itu biasanya berupa materi ya, berupa materi dari narasumbernya itu disesuaikan dengan gennya. Karena kalau tidak disesuaikan agak nggak nyambung, agak susah untuk masuk ya, karena materinya itu nggak up to date gitu ya. Kalau misalnya Gen Z pengennya materi yang memang fun, kadang kita gamification dulu ya, main dulu, baru misalnya masuk ke materi, terus mereka sukanya trading gitu ya. Tapi kalau Gen milenial itu mereka sukanya diversifikasi aset, jadi diberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita lanjut. Nah, generasi Z atau generasi yang masih muda ya, usianya dari tahun 97 sampai 2022 kelahirannya. Nah, materi yang diberikan kita sesuaikan. Biasanya materinya itu mengenai literasi pasar modal untuk yang awam ya, karena mereka kan biasanya baru mulai kerja nih, baru mulai lulus kuliah gitu ya, dan profesional muda. Dan juga waspada investasi bodong. Kenapa? Karena memang investasi bodong itu sekarang luar biasa masif ya peredarannya di Indonesia, apalagi judi ya, judi online. Jadi memang Indonesia darurat judi online. Disitulah tugas bursa, tugas OJK untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Kalau memberantas investasi bodong judi online itu dengan apa? Kalau pemerintah sekarang bilangnya dengan pantun ya. Kok Kominfo juga mengirimkan pantun. Ya itu bagus ya secara sosial, tapi memberantasnya adalah menggantinya dengan investasi yang legal, dengan trading yang legal. Itu akan lebih efektif untuk menghilangkan jiwa-jiwa muda yang menggelora, ingin cepat kaya ya. Jadi mereka salah arah. Jadi kita harus mensosialisasikan sesuatu yang legal, tapi bisa mengganti daripada yang tidak legal tadi yang mereka lakukan.
Nah, edukasi Gen Z bekerja sama dengan sekolah, kampus, masyarakat umum dengan rentang usia 22 sampai 27. Nah, di Provinsi Jambi sendiri sekarang itu Gen Z mendominasi ya, sekitar 43% jumlah investor secara jumlah orangnya itu adalah Gen Z. Nah, di sini ada value proposition canvas-nya yang sudah saya buat, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau product and service-nya itu edukasi ya, pengenalan investasi legal berkelanjutan. Jadi nggak cuma sekali tuh, nggak cuma sekali edukasinya, terus kalau udah diedukasi ngapain gitu kan? Kita kan pengennya seperti ya seperti kita kuliah ini ya ada semesternya. Nah, biasanya kalau edukasi itu ada levelnya, level 1, level 2, level 3 disesuaikan lagi dengan kebutuhan daripada si investor. Nah, grand creator-nya adalah waktu belajar yang banyak, pilihannya banyak waktunya ya, terus juga gampang dipahami dan terjangkau. Jadi ada yang waktunya itu pagi, ada yang siang, ada yang weekend gitu ya. Jadi bisa disesuaikan. Bahkan ada yang malam gitu ya. Terus pen reliever-nya yaitu edukasi dengan pilihan waktu yang fleksibel, media edukasinya juga fleksibel, ada yang online, ada yang offline, terus juga materi yang menyenangkan dan gampang bagi Gen Z. Sama yang paling penting gretong ya, alias gratis. Gens-nya adalah pilihan waktu edukasi tiap minggu 1 kali. Jadi ada kelas investor, ada sekolah pasar modal level 1, level 2, dan level lanjutan. Ya. Terus juga pemateri dan materi yang menyesuaikan dengan kebutuhan Gen Z atau anak-anak muda nih, baru-baru lulus kuliah, itu pun yang masih kuliah. Ya. Dan juga tentunya semua edukasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia itu gratis. Nah, pains-nya adalah pilihan waktu edukasi yang sedikit. Nah, jadi misalnya edukasinya itu cuma di tanggal-tanggal muda aja, gitu ya. Kan biasanya tanggal muda sibuk gitu ya. Nah, nggak bisa ikutan jadinya. Terus media edukasi yang tidak banyak. Nah, ini juga menjadi apa ya? Masalah semua orang mau ikut edukasi. Kalau misalnya media edukasinya, oh cuma offline, sedangkan nggak sempet datang offline, misalnya gitu ya. Maunya online tapi nggak ada. Nah, kita akan memfasilitasi semua itu. Materi yang sulit dipahami. Materi investasi itu agak-agak sulit memang dipahami karena banyak istilah-istilah yang baru gitu ya. Terus juga istilah dalam bahasa asing. Namun kita memberikan materi untuk Gen Z ini yang sangat-sangat bisa diterima oleh mereka, bahkan kita kasih istilah-istilah zaman now gitu ya, biar Gen Z ini juga gampang memahami. Dan juga berbayar. Nah, banyak banget ya apa investor yang menjadi influencer saham atau praktisi saham yang menawarkan kelas-kelas berbayar, bahkan mahal ya, jutaan rupiah. Nah, kita akan memfasilitasi justru Bursa Efek Indonesia yang sudah tersertifikasi, bahkan regulatornya Pasar Modal Indonesia sendiri itu memberikan edukasi secara gratis. Cuma mungkin masyarakat banyak yang belum tahu gitu ya. Nah, job to be done-nya adalah daftar kelas secara online dan offline, terus juga di-invite ke grup, biasanya kita ada grup Telegram dan WA. Lalu belajar investasi, yang paling penting prakteknya, praktek investasi. Ya. Nah, ini contohnya yang ini adalah kantor Bursa Efek Indonesia ya. Ini terletak di tengah kota Jambi banget ya, yang rame 24 jam gitu ya. Ini di Tugu Juang. Nah, ini ada study tour dari kampus yang agak jauh ya dari kota di kabupaten. Nah, mereka berkunjung, kita akan berikan edukasi yang menyenangkan bersama para dosen juga yang luar biasa datang ke kantor, dan juga nanti kita akan berikan mereka fasilitas-fasilitas, gimmick-gimmick gitu ya, modul, sertifikat, dan sebagainya gitu. Yang kedua generasi Y, generasi Y ya atau milenial. Itu kelahiran 81 sampai 96. Nah, materi yang diberikan itu produknya banyak. Misalnya ada saham, reksadana, obligasi, ETF, warrant, right. Nah, mereka bisa pilih karena mereka sudah biasanya mempunyai pekerjaan yang tetap. Mereka punya keinginan untuk investasi yang lebih besar ya, bukan cuma untuk trading. Jadi investasi itu arahnya jangka panjang. Dan juga trading jangka pendek mereka juga suka. Biasanya dua nih.
dua ya. Ada yang suka jangka panjang, ada yang suka jangka pendek, ada yang suka dua-duanya. Jadi kita memfasilitasi kebutuhan dan keingintahuan daripada si investor ini yang Gen Y. Ya. Nah, edukasi Gen milenial bekerja sama biasanya dengan instansi masyarakat umum rentang usianya 28 sampai 43 tahun. Nah, inklusi atau pembukaan akun atau langsung menjadi investor itu menjadi tujuan utama edukasi pada Gen milenial ini. Gitu ya. Jadi nggak cuma edukasi aja tapi mereka nggak praktek. Nggak. Biasanya kita sudah bekerja sama dengan satu institusi, misalnya satu kantor, kita edukasi bisa ke kantor bursa atau narasumber yang datang ke kantor mereka, gitu ya. Nah, ini adalah value proposition canvas Gen milenial. Nah, produk and service-nya edukasi dan pengenalan produk di pasar modal juga. Grand creator-nya sama, waktu belajarnya banyak, pilihannya, dan juga menguntungkan, murah, gratis gitu ya. Terus pen relievers-nya itu edukasi dengan pilihan waktu yang fleksibel, jenis produk disesuaikan dengan resiko masing-masing. Gitu ya. Jadi, kalau orang mau investasi itu bukan ditanyain cocoknya investasi apa untuk dia, bukan, tapi dianya seperti apa, maka investasi akan menyesuaikan. Saham misalnya, saham ada naik turunnya tiap hari gitu ya. Kalau obligasi kan naik terus, obligasi pemerintah. Nah, biasanya yang takut akan resiko akan direkomendasikan untuk membeli obligasi misalnya seperti itu. Nah, gains-nya pilihan waktu edukasi tiap minggu 1 kali, produk yang aman dan menguntungkan, asal tahu caranya, jadi harus belajar. Kita cari duit susah ya, kalau misalnya nggak belajar terus boncos, nah kan rugi banget ya. Pains-nya, pilihan waktu edukasi yang sedikit, media edukasi tidak banyak, terus juga produk investasi bodong yang sangat menaraskan. Job to be done, daftar kelas secara online, terus di-invite ke grup komunitas, belajar investasi, praktek investasi, dan kelas lanjutan. Nah, ini disesuaikan nih. Misalnya si Gen Y ini, Gen milenial ini, pengen belajar kelas analisa teknikal, pengen belajar lagi kelas analisa teknikal lanjutan. Nah, itu kita akan buka pendaftarannya terus, gitu ya. Nah, ini contoh gen-gen milenial ya. Nah, ini biasanya kita adakan, kalau ini acaranya di hotel. Nah, jadi kita juga sering mengadakan acara di luar, karena kan sudah kerjasama nih sama satu instansi. Jadi pesertanya akan di-provide oleh satu instansi tersebut. Lalu Gen X. Nah, ini Gen X kelahiran 65 sampai 1980. Jadi usianya sudah 44 sampai 59 tahun. Materinya akan juga disesuaikan. Jadi produk investasi pilihan budgeting rules-nya. Jadi misalnya diversifikasi aset mereka itu sekarang di mana aja. Contohnya misalnya di tanah, emas, properti misalnya. Mereka pengen financial asset tapi bingung mau taruhnya di mana gitu ya. Jadi kita sesuaikan juga materinya, kita kasih saran, mereka mau masuk saham boleh, mau obligasi boleh, disesuaikan lagi dengan profil risikonya. Lalu alokasi asetnya, ini yang paling penting ya, karena mereka biasanya pengen tahu alokasi aset orang-orang itu seperti apa. Nah, itu akan kita bedah satu-satu, itu bisa juga. Value proposition canvas-nya Gen Z sama ya, product and service-nya, edukasi produk investasi dan penempatan aset edukasi produk investasi dan penempatan aset investasi. Grand creators-nya, waktu belajar yang banyak pilihan, tempat edukasi yang nyaman, materi yang mudah dipahami. Relievers-nya, edukasi dengan pilihan waktu yang fleksibel, tempat edukasi dan fasilitas yang nyaman, ya. Materi interaktif dan mudah dipahami. Jadi kita akan pilih tempat edukasi yang memang cocok untuk Gen X ini ya. Gens-nya pilihan waktu edukasi tiap minggu 1 kali, tempat edukasi yang strategis dan nyaman, materi edukasi yang gampang dan mudah dipahami. Pains-nya pilihan waktu yang sedikit edukasinya, media edukasi yang susah dipahami, tempat dan media edukasi yang kurang layak. Job to be done, sama, daftar kelasnya secara online atau offline, di-invite ke grup, belajar investasi, praktek investasi, dan kelas lanjutan. Nah, ini contohnya edukasi, dokumentasi kegiatan edukasi bersama Gen X ya. Nah, ini sama ibu-ibu semua. Jadi ibu-ibu sudah melek investasi gitu. Biasanya mereka cuma taunya beli emas gitu ya. Nah, diversifikasi aset lainnya misalnya contohnya ke saham atau obligasi atau reksadana. Nah, itu juga akan kita sharing ke mereka. Mereka bisa diskusi dan bisa ikut kelas lanjutan.
Oke, sekian, untuk, pembahasan di sore hari ini, Value Proposition Kampas, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jambi. Sampai ketemu di video-video lainnya. Selamat sore.